hari ini. Oh, baik, Bapak-Bapak yang dikasihi di dalam Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada saat ini seperti biasa. Ini kita akan memulai, silahkan nanti mungkin ada penyampaian dari pengurus. Kami mempersilahkan dari pengurus atau ketua SPB, mungkin ada, silakan. Oke, terima kasih. Salam. Halo. Ya, kami mengucapkan terima kasih pada Pak Pendeta yang malam hari ini memimpin kita di dalam ibadah seksi pelayanan Bapak. Semoga ibadah yang kita laksanakan malam hari ini, walaupun melalui Zoom, kita tetap semangat, kita tetap mau menyembah Tuhan di rumah kita masing-masing. Semoga melalui ibadah ini juga semakin membuat kita menyadari bahwa kita sebetulnya tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Artinya persekutuan itu penting, seperti itu. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak sekalian yang boleh hadir melalui Zoom malam hari ini. Kiranya dalam ibadah perdana melalui Zoom ini tetap kita semangat, tetap kita beribadah sekalipun hanya melalui Zoom. Mungkin itu saja untuk pertama yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Baik, Bapak-Bapak, kita akan memulai ibadah kita. Untuk saat ini kami dua Pak Doni yang menjadi host dan co-hostnya. Kalau nanti ada jadwal sudah ditetapkan, karena ini perdana, saya dan Pak Sutrisman, biar kami aja sementara yang untuk jadi liturgus dan seterusnya untuk jadi hostnya. Mungkin ke depan, mungkin hari selanjutnya, mungkin kita bisa bergantian begitu untuk bisa melayani bersama-sama. Mungkin bisa kita bagi-bagi tugas, ada jadi hostnya dan juga liturgusnya. Oke, Bapak-Bapak jadi kasih dalam Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada saat ini. Sebelum kita menerima potum dan salam, kita akan bersama-sama menyanyi dari nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 229, pelengkap Kidung Jemaat nomor 29, bait 1 dan 2, patut segenap yang ada. Segenap yang ada yang mengosongkan pikirannya dari barang dunia, karena Tuhan Mari dipermuliakan. Raja dari Maria yang menjadi bagai roti yang memberikan dirinya. Mari kita berdiri, kita tabiskan ibadah kita dengan kita menerima potum dan salam. Pertolongan
kita adalah dalam nama Tuhan yang jadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan untuk duduk kembali. Bapak-bapak yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kali kita memuji memuliakan nama Tuhan. Dari pelengkap Kidung Jemaat 126 bait 1 sampai bait yang kedua, hanyalah Yesus juru selamat. Hanyalah Yesus juru selamat, segala sumber upah, layaklah Dia dan Yesus selamat, aib dan dosa hapusnya. Hanyalah Yesus juru selamat, hidup abadi hanya. Tidak setia Tuhanku kepadaku, dalamnya laut tidak sedalam kasih Tuhanku kepadaku. Yesus juru selamat, aib dan dosa dihapusnya. Hanyalah Yesus juru selamat, hidup abadi diberikannya. Mari kita bersatu hati dalam doa, kita naikkan syukur kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih Tuhan pada saat dan kesempatan ini. Kami boleh bersama-sama beribadah kepadamu Tuhan walaupun secara virtual. Dan kami percaya bahwa Tuhan menyertai kami. Tuhan tetap memberkati kami dalam situasi kondisi apapun yang kami lalui. Saat ini kami bapak-bapak boleh bersekutu bersama melalui Zoom saat ini secara virtual. Berkat Tuhan turun atas kami dan nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Berkati juga saudara-saudara kami bapak-bapak yang mungkin belum sempat hadir pada saat ini dan juga mereka yang berusaha untuk hadir masuk dalam link Zoom ini. Tuhan memberkati dan lancarkan semuanya. Tuhan menjaga dan melindungi kami semua sehingga kami boleh bersekutu bersama-sama pada saat ini. Terima kasih ya Bapa di sorga. Inilah harapan, doa dan syukur kami saat ini atas penyertaan-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di sorga, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum kita akan bersama-sama menyanyi, mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat
Kitab Suci Hartaku, Kidung 41. Kitab Suci Hartaku, tak ternilai hargaku. Nyanyikan ketiga. Baik, kita akan berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita kembali berdoa. Pada saat ini Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon hikmat yang datang daripada Tuhan melalui kuasa Roh Kudus, sehingga setiap pembacaan firman Tuhan boleh membuka hati dan pikiran kami, supaya kami boleh memahami dan mengerti setiap perkataan firman Tuhan ini, dan menjadi dasar pelita dan terang bagi hidup kami, terutama bagi kami kaum bapak-bapak Gereja Kemantan Tulis Jemaat GKI Immanuel Pulau Pembuang. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa, harapan, dan syukur kami. Amin. Silakan untuk Pak Betuel membaca firman Tuhan bagi Mas, firman Tuhan yang menjadi bacaan kita pada malam hari ini terambil dari Yeremia pasal 10. Yeremia pasal 10 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10 di bawah judul Allah yang hidup dan berhala-berhala. Demikian. Dengarlah firman yang disampaikan Tuhan kepadamu, hai kaum Israel. Beginilah firman Tuhan. Janganlah biasakan dirimu dengan tingkah langkah bangsa-bangsa. Janganlah gentar terhadap tanda-tanda di langit, sekalipun bangsa-bangsa gentar terhadapnya. Sebab yang disegani bangsa-bangsa adalah kesia-siaan. Bukankah berhala itu pohon kayu yang ditebang orang dari hutan, yang dikerjakan dengan pahat oleh tangan tukang kayu? Orang memperindahnya dengan emas dan perak. Orang memperkuatnya dengan paku dan palu, supaya jangan goyang. Berhala itu sama seperti orang-orangan di kebun mentimun, tidak dapat berbicara. Orang harus mengangkatnya sebab tidak dapat melangkah. Janganlah takut kepadanya, sebab berhala itu tidak dapat berbuat jahat, dan berbuat baik pun tidak dapat. Tidak ada yang sama seperti Engkau, ya Tuhan. Engkau besar dan namamu besar oleh keperkasaan. Siapakah yang tidak takut kepadamu, ya Raja bangsa-bangsa? Sungguh kepadamulah seharusnya sikap yang demikian. Sebab di antara semua orang bijaksana dari bangsa-bangsa dan di antara raja-raja mereka, tidak ada yang sama seperti Engkau. Berhala itu semuanya bodoh dan dungu. Petunjuk dewa itu sia-sia, karena itu hanya kayu belaka. Perak kempingan dibawa dari Tarsis dan emas dari Upas. Berhala itu buatan tukang dan buatan tangan pandai emas. Pakaiannya dari kain ungu tua
dan kain ungu muda, semuanya buatan orang-orang ahli. Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Bumi goncang karena murkanya, dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geramnya. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan mematerainya dalam hidupnya hari lepas hari. Amin. Baik, terima kasih Pak Betuel sudah membacakan firman Tuhan untuk kita. Tadi dari Yeremia pasal 10 ayat 1 sampai dengan yang ke-16. Masih kalau saya lihat sampai pasal ayat 10 Pak Betuel tadi. Bisa mohon maaf bisa sambung lagi ayat yang ke-11 sampai yang ke-16. Terima kasih. Beginilah harusnya kamu katakan kepada mereka, para Allah yang tidak menjadikan langit dan bumi akan lenyap dari bumi dan dari kolong langit ini. Tuhanlah yang menjadikan bumi dengan kekuatannya, yang menegakkan dunia dengan kebijaksanaannya, dan yang membentangkan langit dengan akal budinya. Apabila ia memperdengarkan suaranya, menderulah bunyi air di langit. Ia menaikkan kabut awan dari ujung bumi. Ia membuat kilat serta dengan hujan dan mengeluarkan angin dari perbendaharaannya. Setiap manusia ternyata bodoh, tidak berpengetahuan, dan setiap pandai besi menjadi malu karena patung buatannya. Sebab patung tuangannya itu adalah tipu, tidak ada nyawa di dalamnya. Semuanya adalah kesia-siaan, pekerjaan yang menjadi buah ejekan dan yang akan binasa pada waktu dihukum. Hendaklah begitu dia yang menjadi bagian Yakub, sebab dialah yang membentuk segala-galanya, dan Israel adalah suku miliknya. Namanya ialah Tuhan semesta alam. Amin. Baik, terima kasih Pak Betuel atas bacaan firman Tuhannya bagi kita pada saat ini. Amin. Setiap pembacaan berita firman Tuhan. Baik, sebelum saya mungkin naikkan firman Tuhan, ada kesaksian dari bapak-bapak yang hadir pada Zoom saat ini, pada saat ini. Mungkin kesaksian atau renungan firman Tuhan yang berkaitan dengan nas kita. Kesempatan kita berikan kepada bapak-bapak siapa saja yang mungkin mau menyampaikan kesaksiannya. Kepada bapak-bapak mungkin ada yang mau menyampaikan kesaksian, kami persilakan. Ada? Silakan, kalau ada boleh angkat tangan biar buka mute-nya. Oke, kalau tidak ada, Pak Benyamin ada? Oh, enggak ada. Baik, bapak-bapak yang dikasih di dalam Tuhan, terima kasih. Mudah-mudahan semuanya bisa mendengarkan saya pada saat ini dengan jelas. Mudah-mudahan. Mungkin kalau sinyal saja, kalau ada yang masih kurang jelas. Shalom bapak-bapak. Baik, firman Tuhan pada malam hari ini kita yakin dan percaya melalui firman Tuhan yang kita baca tadi dari Yeremia pasal 10 ayat 1 sampai dengan yang ke-16 yang saya garis bawahi bahwa masa depan itu kita pertaruhkan di dalam tangan Tuhan. Itu sebagai garis besar firman Tuhan pada saat ini. Nah, bapak-bapak yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, umat Tuhan memang secara khusus pilih oleh Tuhan sebagai umat pilihan yang kita tahu adalah bangsa Israel. Umat ini tentu beda dari bangsa-bangsa lain. Keunikannya dan juga cara hidup mereka ketika mereka sebagai bangsa pilihan berbeda mereka dengan bangsa lain, terutama dalam menyembah dan beribadah kepada atau ilah-ilah pada zaman itu.
Nah, secara khusus pada bangsa-bangsa pada saat itu mereka memiliki cara hidup yang berbeda. Penyembahan berhala dan seterusnya. Dan melalui bangsa ini Allah memperingatkan kepada seluruh umat manusia, terutama pada bangsa umat pilihan. Zaman sekarang Bapak-Bapak, kita ini adalah umat pilihan dalam pembaruan janji yang baru oleh Tuhan dalam kasih-Nya yang Ia korbankan di dalam kayu salib. Barang siapa yang percaya kepadanya, maka kita semua adalah umat Allah, umat yang dipilih oleh Tuhan. Nah, dengan demikian kita menjadi peringatan juga kepada bangsa lain. Bagaimana kita beribadah kepada Tuhan. Bagaimana kita beribadah kepada Allah sebagai contoh, sebagai teladan bagi bangsa-bangsa lain. Seperti Allah memakai bangsa-bangsa Israel pada zaman dulu kala. Jadi kita sebagai umat Tuhan pada masa kini adalah bagian yang dipakai oleh Tuhan seperti yang menunjukkan kasih karunia-Nya kepada bangsa Israel pada zaman dulu. Cintanya, sayangnya, Ia menjaga melindungi kita di kala kita berjalan pada siang hari ada tiang awan yang menopang. Ketika kita pada malam hari ada tiang api yang memberi terang bagi kita. Itu kita sebagai umat Tuhan pada masa kini. Maka oleh sebab itu jangan takut, jangan gentar ketika umat Tuhan bahwa kita itu sudah dilindungi oleh Tuhan. Kita sepakati oleh Tuhan. Kita percaya Tuhan senantiasa menjaga kita seperti yang menjaga umat pilihannya pada zaman dulu. Dan janjinya tidak pernah Ia ingkari Bapak Ibu, Bapak-Bapak yang dikasih dalam Tuhan. Lalu bagaimana ketika kita melihat fenomena-fenomena zaman sekarang? Apakah juga yang dialami bangsa pilihan pada zaman dulu ketika berhadapan dengan bangsa-bangsa lain? Mereka berhadapan dengan ilah-ilah lain, dewa-dewa pada saat itu. Ternyata juga tidak jauh berbeda Bapak yang dikasih dalam Tuhan. Apakah zaman sekarang tidak ada dewa banyak? Apakah zaman sekarang tidak ada ilah-ilah lain? Oh banyak. Bahkan semakin banyak Bapak-Bapak. Kita tutup kalau gereja setan itu bukan hal yang bukan sesuatu yang hoki. Memang ada orang yang pernah bergereja di situ, ada orang sudah bersaksi di situ, mereka sudah menjalani itu. Mereka, oh ini gereja setan itu, dan mereka menjadi umat itu. Bayangkan zaman sekarang. Itu tantangan kita pada masa kini. Bagaimana kita umat hanya Allah sebagai umat Tuhan pada masa kini harus menjadi peringatan dan juga teladan kepada umat lain bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang membawa pada jalan kebenaran, bukan ilah-ilah lain yang terbuat dari patung, yang terbuat dari kayu, terbuat dari emas, perak dan seterusnya. Tetapi Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Kita harusnya tidak malu benarnya bersaksi menjadi umat Tuhan, Bapak-Bapak. Kita tidak malu ketika kita menjadi umat pilihan, Bapak-Bapak. Harusnya yang malu itu siapa? Mereka yang menyembah ilah-ilah itu, dewa-dewa patung. Mereka itu buatan manusia, mereka panah dan suatu saat akan hilang lenyap. Tetapi Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, yang menciptakan langit dan bumi ini. Dan firman-Nya mengatakan Dia Allah yang kekal. Ayat yang ke-10. Tapi Tuhan adalah Allah yang benar. Dia adalah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Ayat yang ke-11. Bapak yang dikasih dalam Tuhan. Bahkan bumi ini goncang karena murkanya dan bangsa-bangsa tidak akan tahan akan geramnya. Itu Tuhan Allah kita. Harusnya kita bangga, kita yakin, percaya bahwa hidup kita di tangan-Nya Tuhan tidak akan sia-sia. Kita pertaruhkan masa depan kita di tangan Tuhan. Karena di dalam tangan-Nya hidup kita terjamin. Janji-Nya tergenapi. Hidup kita dalam naungan Tuhan. Itu ketika kita berhadapan dengan situasi pada masa kini karena ajaran sesat,
mengintai kita seperti kalau firman Tuhan katakan seperti singa yang kelaparan. Nah, kita sebagai kaum bapa, sebagai imam, sebagai teladan di tengah keluarga kita, mari kita jaga keluarga kita, jaga anak-anak kita dari ajaran-ajaran yang bisa mengganggu mereka dalam pengajaran yang sesat. Dan zaman sekarang, dulu mungkin patung-patungnya kelihatan bagaimana begitu, tapi sekarang hati-hati. Media sosial mempermudah dan mempermudah segala sesuatu. Juga harus menjadi teladan dan contoh, dan juga jangan lengah untuk terus mengingatkan dan mensehatkan, karena kita adalah umat yang dipakai oleh Tuhan sebagai peringatan, sebagai teladan, sebagai contoh. Oleh sebab itu Bapak-bapak, kita sebagai umat Tuhan dengan keyakinan bahwa Tuhan Allah adalah Allah yang benar, Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal, itu menjadi pegangan dan kekuatan bagi kita. Karena bagi yang lain itu, patung-patung itu bahkan juga dikatakan orang yang menyembah dewa-dewi yang terbuat dari emas, tuangan, itu adalah tipu. Tidak ada nyawa di dalamnya. Ayat 15 mengatakan semuanya adalah kesia-siaan. Oleh begitu kita yakin dan percaya Allah yang kita sembah, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, adalah Allah yang membentuk segala-galanya yang kita sembah. Oleh sebab itu Dia yang menciptakan alam semesta ini. Dengan keyakinan demikian membuat kita punya pengharapan bahwa hidup kita ada dalam tangannya Tuhan. Tidak bisa dibandingkan Bapak-bapak Allah kita dengan patung-patung dewa-dewa. Tidak bisa dibandingkan. Tidak ada yang dapat membandingkan hal itu. Nah, oleh sebab itu dengan keyakinan itulah menjadi pengharapan dasar bagi kita untuk menaruhkan pengharapan dan hidup kita pada masa kini, terutama dalam masa pandemi COVID-19, pandemi, juga persoalan-persoalan lain. Mungkin bagi orang lain itu adalah peluang besar dalam menggapai harapan dan cita-cita kesuksesan kehidupan, tapi bagi sebagian orang ini adalah terkendala, adalah hal yang sulit, adalah hal yang sangat terjepit begitu karena keterbatasan, tapi bagi yang lain ada peluang dalam era 4.0 atau 4.0 pada saat ini, dalam era digitalisasi yang begitu luar biasa, globalisasi yang berkembang pesat. Nah, oleh sebab itu mari kita mempergunakan segala sesuatu dengan hikmat yang datang daripada Tuhan dan pengharapan yang tinggi kepada Tuhan. Meyakini bahwa hidup kita tidak ada yang sia-sia di hadapan Tuhan, karena Tuhanlah yang menjadikan dan membentuk segala-galanya. Nah, begitu Bapak-bapak yang dikasih dalam Tuhan, sebagai keyakinan, kekuatan bagi kita menaruh pengharapan masa depan ada di tangan Tuhan. Jangan kasih kepada hal-hal lain, hal-hal duniawi. Pertama, masa depan kita hidup hanya kepada Tuhan semata. Mungkin banyak duniawi, mungkin banyak ilah-ilah lain yang menggoyangkan itu. Tapi dengan keyakinan bahwa Allah yang pencipta semesta, mencipta segala-galanya, tidak ada yang mustahil ketika Allah bertindak atas hidup kita. Yakin, pertaruhkan hidup kita, masa depan kita, anak-anak kita, istri kita, dan seluruh keluarga kita, generasi kita kepada tangan Tuhan semata, yaitu Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita melalui setiap perkataan firman-Nya. Amin. Baik, Bapak-bapak yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan menaikkan syukur dan syafaat kita, sekaligus kita berdoa pada saat ini, juga doakan dalam hati untuk saudara-saudari kita, keluarga yang pada saat ini dalam isolasi mandiri, konfirmasi positif, mereka dalam pemulihan, kita doakan. Dan juga ada yang berulang tahun juga sepanjang minggu ini, kita juga doakan juga. Mari Bapak-bapak yang dikasih dalam Tuhan, kita naikkan syukur dan syafaat kita. Kita bersatu hati di dalam doa kita.
Kami bersyukur berterima kasih Tuhan, penyertaan-Mu sungguh luar biasa. Engkau Allah yang hebat, Allah yang menciptakan segala-galanya. Sehingga kami menjadi umat-Mu harusnya seyogianya hanya patuh dan percaya dan mengandalkan Tuhan. Namun terkadang hati ini Tuhan meragukan, bahkan mau meninggalkan Engkau. Saat ini kami boleh belajar dari kuasa firman Tuhan yang terus mengajarkan kami untuk taat, terlebih karena kami tahu Tuhanlah menjadi pengandalan kami. Segala sesuatu yang ada dalam dunia ini adalah sia-sia. Saatnya akan musnah belaka. Tapi di dalam Tuhan, Engkaulah Raja yang kekal, Engkau yang benar dalam hidup kami. Engkau yang menciptakan alam semesta dan semua yang ada di dalam muka bumi ini. Sehingga dengan demikian, dengan keyakinan penuh saat ini kami Bapa-Bapa Tuhan, menaruhkan pengharapan kami, hidup kami, masa depan kami, generasi kami, keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Karena kami yakin hanya Engkaulah Allah yang patut kami sembah, kami puji, dan kami muliakan. Berkati kami semua pada saat ini ya Tuhan yang telah mendengarkan firman-Mu, sehingga berkat-Mu turun atas kami dan nama Tuhan dimuliakan dan ditinggikan. Dalam saat ini kami berdoa untuk seluruh anggota seksi pelayanan Bapak-Bapak. Engkau memberkati kami Tuhan yang beribadah saat ini secara firman. Kau rapi berkati kami yang telah mendengarkan firman-Mu, jaga lindungi kami Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan, berikan kesehatan dan kekuatan, hikmat dan kebijaksanaan, agar kami bisa menjadi pemimpin, teladan, contoh, peringatan bagi keluarga kami, bagi orang-orang sekitar kami. Berkati Bapak-Bapak yang belum sempat hadir pada saat ini, dan kesibukan mereka ataupun dari keterbatasan mereka. Tapi mereka punya kerinduan juga yang sama dengan kami untuk memuji muliakan nama Tuhan. Engkau mereka. Yalah kami serahkan kehidupan kami Bapak-Bapak ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan sungguh luar biasa untuk kami. Oleh sebab itu kami juga mempercayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu, yang menjaga melindungi kami jauhkan dari kuasa sakit, penyakit, dan celah mara bahaya. Tapi tangan Tuhan yang menolong dan menopang kami semua, seluruh kaum Bapak-Bapak. Begitu juga bagi pengurus seksi pelayanan Bapak-Bapak. Engkau rapi berkati serta dengan seluruh jajarannya. Sehingga mereka dengan ketulusan hati memberi diri untuk melayani Tuhan. Engkau memberkati mereka dan keluarga mereka. Ya Allah, pada saat ini kami mengalami kondisi pandemi COVID-19 yang masih merajalela dalam kehidupan kami, membatasi kehidupan kami. Oleh sebab itu kami mohon Tuhan, Engkau memberkati kami semua, menjaga melindungi kami. Setiap upaya-upaya pemerintah kami sama dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Bagi saudara-saudari kami, keluarga kami pada saat ini, jemaat kami yang isolasi mandiri karena terkonfirmasi positif, yang masih dalam pemulihan, keluarga Ibu Nina sekeluarga, Ibu Trisia dan suami sekeluarga, Ibu Kesia, dan Oma yang ada di Toraja, dan juga jemaat kami yang mungkin saat ini sedang dalam isolasi mandiri. Kami mohon Tuhan Engkau menjamah, memberkati, mengurapi, menaikkan daya tahan tubuh imun mereka melalui makanan, minuman, obat-obatan, vitamin yang mereka konsumsi. Tuhan memberkati, Tuhan memulihkan. Kami ingin bahwa kuasa Tuhan akan menolong saudara-saudari kami yang pada saat ini berjuang dalam masa pemulihan mereka. Ya Allah, kami serahkan anak-anak Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Jaga lindungilah seluruh jemaat kami Tuhan. Dan mengikuti dengan ketaatan dan kesetiaan kepada peraturan pemerintah. Karena pemerintah adalah tangan Tuhan yang Tuhan pakai. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami juga berdoa pada saat ini. Saudara-saudari kami, keluarga jemaat Tuhan yang berulang tahun pada minggu-minggu ini. Ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan mereka. Bapak Neston Adilol Lombong Adil yang ke-37 tahun. Teras yang 4 tahun. Pernikahan yang ke-13 Bapak Dermadi dan Ibu Yusefa. Ulang tahun Ibu Ipanali yang ke-34. Ibu Yeta Angelina yang ke-32. Ibu Dr. Yuliana Bandaso yang ke-57. Dan Ibu Nani Widyastuti yang ke-69. Berkati jemaat kami yang berulang tahun kelahiran maupun pernikahan mereka, atas anugerah yang Tuhan anugerahkan
memberikan mereka semangat, kekuatan atas kesempatan hidup yang boleh mereka terima di dalam mereka mengucap syukur untuk semuanya. Dan nama Tuhan semakin ditinggikan, dimuliakan atas hidup mereka, atas kesempatan yang telah Tuhan berikan. Dan kami yakin percaya hari-hari ke depannya akan mereka lalui, mereka pertaruhkan di dalam nama Tuhan, dan mereka serahkan hidup mereka di dalam pengandalan mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa di sorga. Inilah doa harapan dan syukur syafaat kami bagi jemaat kami dan bagi kami semua pada saat ini. Kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik di hidup kami dan menjaga kami selamanya. Terpujilah namamu ya Bapa di sorga, di dalam Yesus Kristus kami berdoa bersama-sama saat ini. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, Bapak-Bapak yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita pada saat ini telah berdoa syafaat dan telah merenungkan firman Tuhan, dan saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Silakan nanti persiapkan, mungkin dimasukkan dalam amplop atau nanti silahkan nanti dalam waktu tertentu Bapak-Bapak untuk menyerahkannya ke dalam kotak yang disiapkan di kantor majelis. Kami persilahkan pada saatnya nanti. Dan untuk sebelum kita berdoa persembahan, kita akan membaca nas pengantar persembahan, yaitu dari Kisah Para Rasul pasal 20 ayat yang ke-35 berkata, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Untuk berdoa persembahan kami persilahkan kepada Bapak Pendetua Beria, saya kami persilahkan. Baik Bapak-Bapak, mari kita merendahkan diri kita berdoa. Terpujilah Engkau, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, oleh sebab kasih dan penyertaan-Mu tiada henti atas kehidupan kami. Engkaulah yang menjadikan bumi dengan kekuatan-Mu, yang menegakkan dunia dengan kebijaksanaan-Mu, dan yang membentangkan langit dengan akal budi-Mu. Oleh sebab itu kami bersyukur atas kasih dan penyertaan Tuhan di setiap sepanjang kehidupan kami. Pada hari Tuhan kami bersyukur karena dapat berkumpul, beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan, walaupun dengan keterbatasan ketiadaan untuk bertemu dan berkumpul. Namun kami bersyukur Tuhan melalui apa yang ada, melalui Zoom meeting ini kami dapat berkumpul dan bersukacita oleh karena keadaan. Kami percaya Tuhan bahwa semua ini terjadi oleh karena rancangan Tuhan atas kehidupan kami. Kami ucap terima kasih ya Tuhan, karena firman yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta tadi telah menjadi rema atas kehidupan kami. Sehingga ini menjadi pokok dasar atas kehidupan kami. Sehingga kami dikuatkan atas hari-hari yang akan melalui ke depan. Dan pada hari ini juga Tuhan, dengan penuh kerendahan hati, kami akan mempersembahkan persembahan syukur kami melalui pemberian yang datangnya daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa semua hati yang ada untuk tergerak membantu dalam pelayanan ini ya Tuhan, diberkati oleh Tuhan berlipat-lipat ganda. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, dan bagi keluarga jemaat-Mu di GKI Emmanuel Pembuang Tuhan berkati dengan penuh limpah, sehingga nama Tuhan saja yang dipuji dan muliakan. Terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu. Dan kami menyerahkan seluruh persembahan ini dengan penuh rasa syukur dan terima kasih di dalam Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Baik, terima kasih Pak Beri yang sudah berdoa persembahan bagi kita, mengiringi persembahan yang kita kumpulkan. Kita kembali menyanyi dari pelengkap Mazmur 184, bait yang pertama, nama Yesus termulia. Kita akan akhiri seluruh rangkaian ibadah kita dengan menerima berkat daripada Tuhan. Diundang untuk berdiri. Terimalah berkat daripada Tuhan.
Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita, pengasihan Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. 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 Ibadah kita selesai. Selamat kita untuk melanjutkan aktivitas kita. Terima kasih semuanya Bapak-Bapak yang sudah mengikuti ibadah ini. Bisa Pak Doni bisa buka mute-nya kita semua. Nanti kita akan mendengarkan dari pengurus. Dan kami mohon maaf apabila ada hal yang masih dalam hal teknis yang masih kurang sempurna dalam ibadah kita. Karena ini masih dalam tahap perdana. Terima kasih. Silahkan dari pengurus kami serahkan kembali. Buka unmute-nya Pak Sutrisman, Pak Doni. Oh ya, silakan Pak Sutrisman. Salam. Shalom. Ya. Terima kasih. Pada kesempatan ini kami mewakili pengurus sesi pelayanan Bapak mengucapkan terima kasih atas pelayanannya pada malam hari ini, dan juga Pak Doni yang boleh memfasilitasi sesi pelayanan Bapak melalui media Zoom ini, sehingga kita tetap bisa melaksanakan ibadah di pelayanan sesi Bapak-Bapak pada malam hari ini. Mungkin untuk jadwal kita akan atur kembali seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta tadi. Mungkin kita akan atur ulang gimana baiknya untuk kegiatan-kegiatan khususnya di dalam ibadah seksi pelayanan Bapak. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, dan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak semua yang boleh hadir dan boleh bersama-sama melaksanakan ibadah sesi pelayanan Bapak melalui Zoom pada malam hari ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Salam. Shalom. Salam. Baik, terima kasih Bapak-Bapak, terima kasih pengurus. Kita akan infokan lagi kalau kita akan beribadah selanjutnya. Secara khusus juga kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Doni dan Ibu Tirsa juga yang membantu kami dan membantu kita khususnya dalam pelayanan Zoom ini, karena ini atas bantuan Pak Doni dan Ibu Tirsa, dan kami ucapkan terima kasih luar biasa. Terima kasih karena Tuhan yang membalas di kebaikan Ibu Bapak semua. Dan juga bagi Bapak-Bapak, terima kasih atas dukungannya, dan hal seperti ini kayaknya menjadi hal yang lumrah lah bagi kita. Saya yakin kalau Pak Nopri, mereka, Pak Betuel ini dan kita semua, hal Zoom meeting ini hal yang sudah sudah hari-hari lah di kantor, dalam sidang, dalam apa. Dan juga Bapak-Bapak, kita juga telah melaksanakan sinode umum yang ke-24 di Pulau Kurun, dan itu juga secara virtual dan juga seperti ini. Dan kayaknya hal seperti ini menjadi perhatian khusus juga bagi kita, dan puji Tuhan mulai perdana saat ini masukan, saran, dan juga hal baik untuk kedepannya sangat kita nantikan bagi Bapak-Bapak yang sudah terbiasa dalam dunia seperti ini. Kalau ada hal yang masih
kurang ini itu kita akan perbaiki lagi ke depan. Mudah-mudahan menjadi semakin mantap lah, itu harapan kita. Misalnya nanti kita bisa tatap muka atau bisa bertemu secara onsite di gereja, kayaknya mungkin hal seperti ini bersama dengan jemaat kayaknya lebih afdol, kita mungkin bisa beribadah seperti itu. Seperti ini kita saling menguatkan, mungkin bapak-bapak atau siapa saja bisa memberi kesaksian penguatan. Mungkin nggak harus ibadah bagaimana ya, secara singkatnya ada doa, ada seperti tadi, ada firman Tuhannya begitu, kemudian ada yang memberi kesaksian. Siapa tahu nanti dari keluarga Pak Benyamin mungkin ada yang memberi kesaksian juga. Misalnya nanti walaupun kita sudah bisa beribadah di gereja, mungkin kita tentukan malam apa, mungkin bisa ayo kita saling menguatkan melalui hal seperti ini. Mungkin teman-teman kita, saudara-saudara kita yang jauh bisa mengikutinya juga, begitu saling menguatkan. Mungkin itu saja Bapak-Bapak, silahkan mungkin ada yang mau disampaikan dari Bapak-Bapak yang lain, dari Pak Darmadi atau dari Pak Benyamin, silahkan buka saja unmute-nya. Say hello aja kita ini sudah nih. Terima kasih Pak Beri juga, Pak Betul yang membantu dalam pelayanan. Terima kasih. Kalau ada disampaikan lagi Bapak-Bapak, apa kabar? Santai saja. Silakan Pak Doni untuk rekornya nanti sudah cukup aja nanti.